Contoh. Contoh kayak siapa yang pernah lihat ini enggak? Lihat oke. Wes ya, wes. Iku tak pencet lho. Tenan lho yang konco leren tak kongkon. Siap. Weh. Gitu nanti hasilnya Pak Untung toh. Oh. Saya mulai. Teman-teman saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu cantik. Terima kasih Safika. Sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Ya. Oke, bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa alasannya? Ada yang izin Ketiduran. Ada yang malas. Tumben hari ini Sabita masuk. Iya. Alhamdulillah. Sudah dibukakan kemarin kan sudah banyak didoakan, dibukakan pintu hatinya. Masya Allah. Oke, berarti yang sakit-sakit semoga disembuhkan oleh Allah dan bisa bertemu kita di pertemuan yang akan datang. Oke. Anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian. Ya. Kira-kira anak-anak di sini mempunyai barang kesayangan atau tidak? Ada barang kesayangan? Coba kalau Safika, barang kesayangannya apa? Kucing. Kalau Irma, barang kesayangannya? Oh, HP. Karena HP itu penting ya buat pembelajaran. Ayo Safika, dengarkan pembelajaran Ibu. Suruh berdiri, Bu. Ayo perhatikan ya, perhatikan. Kalau Intan, coba Intan, apa HP. barang kesayangannya? HP, karena buat belajar ya Mbak Intan ya. Buat scroll TikTok. Oh, kalau buat scroll TikTok itu jangan ya. Utamakan belajar. Nah, benar. Ngomong-ngomong tentang barang kesayangan nih, kira-kira Mbak Intan sama Mbak Irma, kalau HP-nya Ibu Tidak. ambil, gimana perasaannya? Sedih. Iya, soalnya barang kesayangan. Oh, soalnya barang kesayangan. Kalau misalnya kucingnya Mbak Safika meninggal dipanggil oleh Allah gimana? Menangis. Sedih. Sedih ya? Sedih, oke. Berarti dalam pengaitannya kita akan belajar tentang kurban dalam Islam. Kira-kira untuk kurban sendiri ini apa sih yang kalian ketahui? Ayo coba Mas Rian, apa yang Mas Rian ketahui tentang kurban? Kurban itu nyembelih hewan, Bu. Menyembelih hewan. Oh. Oke, dari pertanyaan Ibu tadi nih tentang barang kesayangan, kira-kira kalau dikaitkan dengan kurban, kira-kira ingat gak kisah Nabi siapa? Lupa, Bu. Nabi Ismail dan bapaknya siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Oke, benar ya. Nah, ceritanya siapa nih di sini yang tahu kira-kira gimana sih kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Coba Mas Dani, tahu nggak kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Tahu, Bu. Gimana coba? Pada saat itu Nabi Ibrahim mendapat wahyu di mana ia disuruh menyembelih anaknya. Di mana anaknya tersebut itu adalah hal atau sesuatu yang paling disayang oleh Nabi Ibrahim, di mana Allah itu memerintahkan, diberi mimpi, Allah memberi mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, merelakan hal yang paling disayang oleh Nabi, tetapi tidak berkurban, maka janganlah yang dekat di tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim Hasan. Oke, benar. Di sini berarti menunjukkan bahwa kurban adalah amalan yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Oke, selanjutnya nih di sini ada jenis-jenis hewan kurban. Kira-kira jenis-jenis hewan kurban apa saja? Ayo dibaca bersama-sama anak-anak. Kambing atau domba, sapi atau kerbau, unta. Nah, di sini juga ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu dari segi umur. Kalau kambing atau domba umurnya berapa minimal? 1 tahun. Nah, kalau domba bisa 6 bulan ya jika besar. Ya. Terus kalau sapi atau kerbau berapa umurnya? 2 tahun. 2
2 tahun. Kalau 3 tahun. kalau unta berapa minimal umurnya? 5 tahun. 5 tahun. Oke. Nah, di sini juga ada syarat-syaratnya nih. Hewan kurbannya bagaimana? Yaitu yang tidak buta, yang tidak pincang parah, yang tidak sakit parah, dan tidak sangat kurus. Jadi harus benar-benar sehat, harus benar-benar yang bagus ya, seperti itu. Selanjutnya, syarat orang yang berkurban. Nah, tadi kan sudah hewan ya, syarat-syarat hewannya. Sekarang syarat-syarat orangnya. Yang pertama yaitu yang wajib adalah orang Muslim. seorang muslim, yaitu orangnya harus beragama Islam. Terus yang kedua harus balik dan berakal. Terus yang ketiga harus mampu. Nah, jangan nanti kok saya nggak punya tapi saya harus berkorban tapi hutang dulu. Nah, itu bagaimana? Nggak boleh, soalnya nggak mampu. Nah, benar ya, Memaksakan. memaksakan. Jadi harus benar-benar Mampu. Oke. Kurban tidak wajib ya teman-teman, tidak wajib, namun sangat dianjurkan bagi yang mampu. Berarti hukumnya apa? Sunnah Muakkad. Oke, selanjutnya waktu pelaksanaannya sudah disinggung di depan tadi ya. Di sini lebih spesifiknya waktu pelaksanaan yaitu dimulai setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Oke, dan berakhir sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Jika disembelih sebelum sholat Id, apakah sah anak-anak? Tidak sah. Tidak sah. Kalau disembelih setelah terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, apakah sah anak-anak? Tidak sah. Tidak sah. Oke, sudah paham ya? Oke. Ada saudara Eko, silakan duduk di sini. Ya. Kenapa telat Eko? Bu tadi Duduk di ketiduran. sini, duduk di sini. Ini kurang satu anaknya. Ya. Duduk di sini ya. Oke. Besok jangan diulangi lagi ya Eko ya kalau telat. Oke. Terima kasih sudah datang hari ini. Nah, terus selanjutnya ada pembagiannya. Ayo dibaca bersama-sama pembagiannya kira-kira. Yang pertama, Sepertiga yang berkorban, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga diberikan kepada kerabat atau tetangga. Oke, benar sekali ya. Jadi seperti ini pembagiannya. Terus daging tidak boleh dijual ya anak-anak. Tidak boleh dijual dan orang yang menyembelih tidak dibayar dengan daging kurban. Jadi kalau dibayar ya berbeda sendiri, tapi tidak boleh dibayar dengan daging kurban. Oke, nah di sini kira-kira anak-anak ada nggak sekarang ibu ini 3 orang ini sama 3 orang ini, ayo berdiskusi. Kalian menentukan hikmah apa yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini. Ayo, silakan saudara Intan perwakilannya. Saudari Intan perwakilannya. Kira-kira nilai apa? Ikhlas. Nah, harus ikhlas tadi ya, seperti kisahnya Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail. Benar sekali. Ini untuk Audrian ini. Ayo sebagai perwakilan dari kelompoknya, kira-kira apa ini yang bisa kita ambil hikmahnya dari pembelajaran kali ini? Hikmahnya untuk korban yang pertama untuk peduli dengan orang lain. Mas Farhan, nanti sama masuk video loh. Oke. Coba ulangi lagi, saudara Audrian. Peduli dengan orang lain. Peduli dengan orang lain, maka harus berbagi tadi ya. Oke, sudah. Terima kasih ya anak-anak. Berarti semuanya hari ini bisa memahami pembelajaran yang kita ambil ya? Bisa ya. Oke, nah sekarang Ibu mau kasih soal ya. Ibu mau kasih soal, tapi Ibu mau ajak kalian bermain dulu ya. Permainannya adalah bernafas dan juga tepuk, bernafas, berhitung, tepuk, bernafas, berhitung ya anak-anak. Jadi dimulai dari Mas Eko, tepuk, bernafas, berhitung. Nanti angkanya menyesuaikan yang terakhir hitung ya. Ayo kita coba satu dulu. Satu. Tepuk,
Aku lola Bu, udah main ini. Ayo harus bisa, kita harus fokus ya kali ini anak-anak. Ayo tepuk. Jadi kalau ini tepuk, bernafas, berhitung, berarti kamu tepuk lagi, ulangi tepuk lagi, terus bernafas, terus berhitung, melanjutkan hitungannya dari Rian. Oke. Soalnya nggak connect ya tadi Oke, ayo tepuk. 1 2 3. Oke, sekarang adalah berhitung. Berhitung, bernafas, tepuk. berhitung. Berhitung, bernafas, tepuk. Ayo gimana? 1. Dah, wes saya. Ini ya. Oke, berhubung telat ini Mbak Safika, ayo dijawab. Pengertian kurban adalah apa? Penyembelihan hewan tertentu pada waktu tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, benar jawabannya. Beri tepuk tangan. Sudah bagus. Berarti paham ya tadi pengertiannya. paham, Ibu. Oke, pintar sekali Mbak Safika. Oke. Iya, emang. Sekarang Ibu mau tahu nih siapa di sini yang mau menjawab pertanyaan ini? Rian. Oke, angkat tangannya. Oke, silakan. Hukum kurban bagi orang mampu adalah sunah muakkad. Oke, benar. Tepuk tangan untuk saudaranya. Oke. Nah, di sini Ibu juga mau tahu lagi siapa yang mau menjawab pertanyaannya. Saya. Oke. Ayo Kapan kapan? waktu pelaksanaan kurban 10 sampai 13 Zulhijjah? Benar. Oke, sudah ya. Alhamdulillah dari pembelajaran yang kita ambil ternyata Ibu lihat anak-anak sudah mampu atau sudah tahu nih pembahasan yang kita pelajari pada kali ini. Nah, supaya lebih jelas nih anak-anak ya, Ibu mau menampilkan sedikit video. Di mana video ini adalah Kualifikasi. di mawakmu. Aku nggak kakak. Kakak merombat. Berarti kan ya maaf ya ini sepertinya sinyalnya. LMT. Han, kamu apa? Hah? Aku ini di sini. Ya, iya maksudnya ini. Hah? Ini lagi Sepertinya ada nyamuk. kesalahan teknis. Libur dulu. Oke, berhubung ini ada kesalahan ya, sepertinya ini wifi-nya tidak nyambung, jadi kita ada kendala di teknisnya ini. Nah, untuk video nanti bisa minggu depan saja ya. Videonya Ibu tampilkan minggu depan. Yang penting ini anak-anak sepertinya sudah sangat paham ya. Nah, baik, sekarang oke. Sekarang Ibu tanya kepada anak-anak semuanya. Nah, ketika seumpama tadi dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, kira-kira apa yang ingin Salman terapkan? Apa yang ingin Salman terapkan di kehidupan sehari-hari? Coba Mbak Irma. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal, ya pengorbanan tadi ya harus ikhlas. Terus coba harus sabar. Terus coba Mbak Intan, kira-kira apa yang ingin diterapkan? Oh, senantiasa membantu. Oh, saling membantu, tolong menolong. Oke, nah kira-kira Ibu tanya nih, kalau kalian punya uang lebih, uang banyak pada minggu ini, apakah kalian mau untuk berkurban pada tahun ini? Mau ya, harus mau ya, berkewajiban. Karena bagi yang mampu tadi hukumnya apa? Sunah muakkad. Oke, nah sekarang Ibu ada sedikit motivasi ini buat kalian. Mengorbankan sesuatu yang mengingatkan kita bahwa yang paling berharga bukan hewannya, tetapi hati yang rela melepaskannya. Nah, saat kita berkurban, yang sebenarnya berpindah itu bukan hanya hewannya,
tetapi bagian dari diri kita, yaitu keegoisan, rasa memiliki, dan hal-hal yang diam-diam menahan hati. Karena terkadang yang benar-benar bernilai bukan apa yang kita serahkan, tetapi apa yang berhasil kita lepaskan. Oke? Dari pembelajaran kali ini, pada hari ini, apakah anak-anak semuanya bahagia? Bahagia. Apakah semuanya memahami diskusi pada hari ini? Oke, apakah kalian hari ini semangat? Semangat. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan. Hari ini Ibu juga bahagia karena anak-anak sudah mendengarkan dan mau diajak untuk belajar dengan baik. Oke, kurang lebih oke, bentar. Satu lagi. Coba Adrian simpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa yang bisa disimpulkan pada pembelajaran hari ini? Sedikit saja apa? Ayo. Kesimpulannya pada hari ini adalah terkait tentang kurban, yaitu pertama kita dilatih untuk menimbulkan rasa empati terhadap orang lain, kemudian kita dilatih untuk saling berbagi dengan apa yang kita miliki, kemudian yang ketiga menumbuhkan rasa rela berkorban untuk menghilangkan apa. Wah. Tapi ini bukan tentang hewan.